Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan pencinta buku dan pencinta ilmu. Berjumpa lagi dengan saya Wiwin Eko Santoso. Kali ini saya akan membacakan semacam surat kepada Ustadz Faizar lah, kira-kira begitu, dengan judul Perlukah Kitab Mujarobat Diharamkan? Nah, mari kak judulnya ya. Begini, di podcast Dr. Richard Lee yang saya tonton beberapa waktu lalu, Ustadz Faizar sempat menyatakan bahwa kitab Mujarobat bersama dua kitab lain diharamkan untuk dikonsumsi publik atau orang awam. Sebenarnya ketika itu menurut saya, Ustadz Faizar sudah tidak lagi sekedar menyangkal penipuan dengan trik sulap yang dilakukan oleh Gus Samsudin dalam praktek perdukunannya, tetapi melebar menyanggah kitab-kitab yang diklaim oleh Udin sebagai kitab rujukan dukun. Misalnya kitab Samsul Ma'arif, termasuk juga kitab Mujarobat. Ini memang buntut positif dari perseteruan antara pesulap merah dengan Udin. Ya. Nah, Ustadz Faizar termasuk pendukung Marcel pesulap merah yang membongkar perdukunan berkedok agama dan berbalut trik sulap untuk menipu calon pasien. Saya pun mendukung pesulap merah. Karena kasihan saja misalnya kalau seorang bakul sayur yang ibunya sakit dan sudah mentok pasrah berobat secara medis, kemudian dengan trik sulap ditipu agar berminat percaya dan bayar dukun dengan uang yang tidak sedikit. Begitu kisah pesulap merah kepada Sule suatu ketika. Jadi saya dan Ustadz Faizar itu sebenarnya sama-sama mengecam keras dukun yang menipu dan sok tahu ilmu gaib. Ya semoga si Udin mendapatkan jalan rezeki halal yang lainnya ya. Nah, Ustadz Faizar itu dikenal sebagai peruqyah, oke? Saya menyimak bahwa beliau ini kalau berbicara dengan nada yang lembut, ya tidak mencak-mencak, macam siapa itu yang disebut-sebut keturunan Nabi itu loh. Nah, kalau Ustadz Faizar ini, orangnya cukup berilmu dan pernah mondok di pesantren Gontor, sehingga fasih lah dalam membaca kitab-kitab bertulis Arab gundul atau Arapegon ya. Kembali, di podcast Dr. Richard Lee itulah, Ustadz Faizar menyangkal pernyataan Gus Samsudin yang mengklaim perdukunannya itu juga berdasarkan kitab. Misalnya tadi itu, kitab Samsul Ma'arif, Kubro, dan Mujarobat. Nah, saya perlu menggarisbawahi di sini, bila Gus Samsudin mengutip surat atau ayat Al-Quran dan salah tafsir atau salah posisi ayat Quran atau surah, misalnya saat di podcast Denny Sumargo sebelum ini, bukan berarti Al-Quran itu ikut salah. Dan memang sebagai muslim saya tidak akan menyalahkan Al-Quran. Kecuali Gus Samsudin itu sendiri. Pasti itu. Nah begitu pula ketika Gus Samsudin mengutip atau menyebut kitab Samsul Ma'arif dan Mujarobat dalam kaitannya dengan perdukunan katanya, maka bukan berarti kitab tersebut serta-merta ikut salah dan ini perlu diuji. Nah disinilah saya berbeda pendapat dengan Ustadz Faizar untuk segelintir hal saja. Semoga perbedaan pendapat ini menjadi rahmat. Nah, saat berbicara dengan Dr. Richard Lee itulah, Ustadz Faizar sempat menyatakan bahwa kitab Mujarobat adalah kitab yang diharamkan di pesantren Gontor. Alasannya, kitab Mujarobat ini dianggap berisi hal yang aneh-aneh atau potensi mengandung sihir. Oke lah, tidak apa-apa. Itu kan di pesantren Gontor. Kemudian Ustadz Faizar berharap agar orang awam tidak membaca kitab ini dan semacamnya. Akan tetapi ketika Ustadz Faizar mengusulkan agar MUI juga bisa mengharamkan kitab Mujarobat, maka di sini saya harus menyatakan bahwa saya menolak dan tidak sepaham alias beda pendapat. Apa argumen saya untuk menolak terhadap Ustadz Faizar yang berilmu itu? Pertama, menurut Martin van Bruynesen dalam bukunya berjudul Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat, dalam sejarah Nusantara, kitab Mujarobat yang kadang disebut juga bersama Primbon, itu merupakan salah satu bagian dari beberapa kitab tema ilmu hikmah. Di banyak pesantren Jawa secara formal tidak masuk dalam kurikulum bagi santri. Dan tidak atau makin jarang diajarkan oleh kiai. Serta tidak dianjurkan untuk dipelajari ya, dalam taraf tertentu. Namun juga tidak diharamkan. Kedua, argumen saya merujuk pada sikap Gus Baha. Nah ini bisa menjadi teladan nih, menurut saya sih. Ketika Gus Baha pernah membaca kitab Primbon, terutama soal aboge atau ilmu falak,
Nah, namun Gus Baha di situ tidak mengharamkan kitab primbon. Primbon yang juga mengandung tema magis dari kitab Mujarobat. Sebagaimana Gus Baha juga tidak mengharamkan keris yang dipakai oleh orang Jawa. Gus Baha bersikap positif saja kepada siapapun, sikap positif selama seseorang itu pernah bersujud kepada Allah dan pernah apalagi rajin bersujud, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka orang itu tidak perlu dibid'ah apalagi dikafirkan. Ya. Ketiga, pada tahun 1905 Muhammad Abduh wafat dan ia sempat meninggalkan nasihat bijaksana soal toleransi beragama Islam yang perlu saya kutip di sini, yaitu apa tuh kalimatnya? Begini. Bila seseorang mengeluarkan kata-kata mengandung kemungkinan kafir, sekali lagi, kemungkinan kafir perlu digarisbawahin ya. Bila seseorang mengeluarkan kata-kata yang mengandung kemungkinan kafir dari 100 aspek, tetapi masih mengandung kepastian keimanan dari satu aspek saja, maka arahkanlah kata-kata itu kepada keimanan dan jangan dikafirkan. Kalau dalam bahasa saya, jika ada 100 kemungkinan kafir, tetapi ada satu kepastian mengandung iman, maka fokuskanlah pada titik keimanan itu, jangan buru-buru dicap kafir. Pernyataan Muhammad Abduh inilah yang saya ambil dari buku berjudul Ketika Non-Muslim Membaca Quran, pandangan Richard Boni tentang jihad, karya Irwan Masduki. Muhammad Abduh sendiri disebut-sebut sebagai orang yang menyadari bahwa kekerasan atas nama agama sering muncul dari sikap absolutisme yang dipicu oleh sekelompok orang pemonopoli kebenaran. Dan menurut Muhammad Abduh, budaya saling mengkafirkan ini atau mutual satanization atau saling mensetankan itu antar kelompok agama harus dihindarkan. Waduh, kalau ada istilah mutual satanization berarti itu perlu diruqyah nggak tuh ya? Nah, jadi meminjam kalimat bijak Muhammad Abduh barusan inilah, maka saya menilai kitab Mujarobat kira-kira begini. Jikapun kitab Mujarobat mengandung kemungkinan kafir dari 100 aspek, sementara masih ada kepastian iman satu aspek saja, maka fokuskanlah pada soal keimanan itu dan janganlah mengkafirkan atau mengharamkannya. Nah, itu pendapat saya ya. Keempat, argumen saya memiliki dan sudah membaca tuntas kitab Mujarobat karya Syekh Ahmad Dairobi Al-Kabir. Memang terjemahan sih, yaitu terjemahannya dari Muhammad Zaidul Haq dari penerbit Turos edisi tahun 2020. Saya anggap ya, kitab Mujarobat ini mengandung keimanan, terutama adanya ayat-ayat Al-Quran sebagai doa. Entah itu untuk piranti menciptakan perdamaian, merukunkan suami istri, melepaskan kebiasaan berzina, melunakkan batin penguasa zolim, menjinakkan binatang buas, melindungi diri dari kejahatan atau ancaman segala makhluk, dan sebagainya. Nah, kalau ayat diperlakukan seperti itu, apakah itu suatu kekafiran? Dan di mana letak anehnya? Dan di mana nilai haramnya? Itu pertanyaan loh ya. Tidak hanya penggunaan ayat-ayat Al-Quran saja, tetapi dalam Mujarobat juga ada penggunaan herbal atau rempah. Walau relevan untuk zamannya, mungkin tidak untuk zaman kita saat ini. Misalnya ada biji pinang, daun melati, rumput, dan arsenik. Itu dapat dijadikan resep pengusir atau pencegah kalajengking masuk ke rumah. Ada itu. Misalnya biji jarak Cina untuk mencegah kehamilan. Atau tawas campur bubuk emas dimasukkan ke minyak zaitun, itu dianggap obat kutil. Merica, entah itu merica Riau, merica Jambi, atau merica Bengkulu, saya tidak tahu ini di zamannya Dairobi tersebut. Merica dicampur tawas Yaman, kemenyan India, terus ditumbuk halus plus minyak wijen jadi bubuk. Nah, itu dianggap sebagai obat lecet. Terus ada lagi merica, madu, belerang kuning. Itu dianggap bahan resep untuk membesarkan penis pria. Kayu manis. Nah, kita nggak tahu nih kayu manis yang mana nih. Kayu manis kerinci atau kayu manis mana di zamannya pengarang kitab Mujarobat ini. Katanya kayu manis dengan minyak zaitun, dengan teknik tertentu dianggap ampuh sarana untuk perempuan cepat hamil. Oke, disitulah contoh penggunaan herbal. Memang ada segelintir atau beberapa ayat Al-Quran yang penggunaan dan metodenya saya nilai tidak perlu saya setujui atau saya amali. Karena terkesan sebagai azab bagi orang yang tidak disukai secara subjektif. Misalnya penggunaan surat Hud ayat 82-83 untuk membuat orang merasa kepanasan. Akan tetapi dalam kitab Mujarobat tersebut itu sudah ada disclaimer dari Syekh Ahmad Dairobi sendiri bahwa cara ini bisa menimbulkan dosa. Coba kita cermati ayat tersebut. Nah, sebenarnya surat Hud ayat 82-83 itu kan berbicara tentang azab kepada
kaumnya Nabi Lut ya, yang terkenal Sodom Gomorrah itu ya, terkenal dengan Sodom Gomorrah itu. Nah, tapi ayat ini ternyata bisa digunakan misalnya untuk ya membuat tempat orang itu menjadi tidak lagi nyaman ditinggali. Nah, di sini ada keterangan apabila ayat 82 dan 83 surat Hud ini ditulis pada periuk bersama nama orang yang engkau maksud, kemudian periuk itu diletakkan di atas api hingga panas, maka orang yang engkau maksud akan menderita sakit panas hingga sulit sembuh. Karena itu, takutlah kepada Allah dan janganlah mengamalkannya, kecuali untuk orang yang pantas mendapatkannya. Nah, ini kan subjektif nih. Apabila peringatan ini tidak diindahkan, akibatnya akan kembali kepada si pengamal. Oh, demikianlah penjelasan yang aku, dalam hal ini Syekh Ahmad Dairobi Kabir, temui dari beberapa kitab. Nah, seperti itu ya. Bahkan apabila ayat 82-83 surat Hud tadi ini ditulis pada periuk bersama nama orang dimaksud dan baju bekasnya, kemudian periuk itu diletakkan di atas api hingga panas, maka orang yang dimaksud akan menderita sakit panas. Dan cara penulisannya adalah dengan cara bentuk seperti rajahan demikian ini. Nah, tuh coba lihat, perhatikan rajahan itu. Dari ayat 82-83 dijadikan pola rajahan seperti ini. Nah, saya pikir ketika ayat tersebut dijadikan rajahan, terus ditulis untuk merebus orang, sasaran merasa menjadi kepanasan atau diharapkan seperti itu, karena mungkin sasaran itu dianggap seorang pencuri lah, atau seorang yang kita anggap bejat lah, tapi subjektif nih ya, maka metode inilah yang mungkin menjadi dasar bagi kaum Islam modernis ya, menganggap praktek ini menyerupai sihir atau musyrik. Kalau meminjam keterangan Martin van Brunesen tentang perselisihan antara Islam modernis dengan kaum Islam tradisionalis. Tetapi saya tidak akan mengharamkan kitab mujarobat secara keseluruhan hanya karena satu atau dua ayat yang sebenarnya sudah diwanti-wanti oleh penulisnya sendiri akan ada dosa atau haram jika tidak tepat penggunaan atau sasarannya. Lagi pula, di kitab mujarobat itu ditawarkan kok. Ya, daripada menghancurkan lawan, ada juga ayat Al-Quran yang dipakai untuk meluluhkan hati lawan atau seseorang agar timbul mahabbah. Misalnya ayat 128, 129 surat At-Taubah. Dan itu tersedia di kitab mujarobat ini. Nah. Oke, kelima. Kalau Ustadz Faizar cenderung mengharamkan kitab mujarobat, maka sebaliknya saya lebih condong untuk memaafkan atau memaklumkan saja. Argumennya begini. Dalam buku Hukum Pidana Islam karya Nurul Irfan, ada sebuah hadis riwayat Tirmizi yang berbunyi, sesungguhnya penguasa, hakim atau ulama, jika salah dalam memberi maaf, itu akan jauh lebih baik daripada salah dalam menjatuhkan hukuman. Saya ulangin. Sesungguhnya penguasa, hakim, ulama, jika salah dalam memberi maaf, itu akan jauh lebih baik daripada salah dalam menjatuhkan hukuman. Nah, kalau saya boleh berargumen, maka lebih baik saya ini salah dalam memberi maaf kepada pengguna kitab mujarobat dan kitab mujarobat itu daripada saya salah dalam menjatuhkan hukuman dengan melarangnya atau mencap penggunanya sesat apalagi kafir padahal mereka masih muslim. Mungkin ada yang mencoba membela Ustadz Faizar dengan sebuah analogi atau kias, misalnya dengan berkata, Win, segelas air putih itu kena satu tetes saja khamr atau alkohol, maka segelas air putih itu akan menjadi haram. Demikian pula, jika satu kitab mujarobat itu, walau ada ayat-ayat Al-Quran, tetapi kalau ada satu tetes saja perbuatan haram karena menyerupai sihir, maka lebih baik satu kitab itu dianggap haram saja. Bagaimana, Win? Nah, ini pula. Baiklah, saya mengerti jalan pikiran seperti itu, tetapi saya masih mau menguji. Sebab di bukunya Nur Khalid Ridwan berjudul Sejarah Lengkap Wahabi, halaman 586, 589, dengan sebab Cara Berpikir Absolut Muhammad bin Abdul Wahab dan Keragaman dalam Usul Fikih. Nah, di buku itu ada kaidah fikih. Apabila halal dan haram berkumpul, maka yang menang adalah haram. Tadi ada air putih. Air putih itu segelas, itu halal. Namun berkumpul dengan satu tetes alkohol yang haram, maka yang menang adalah haram. Sehingga berlakulah pada seluruh air gelas itu haram. Oke, seperti itu. Saya paham itu ya. Namun yang menjadi persoalan di sini adalah contoh haram pada alkohol
memang jelas keharamannya. Pertanyaannya, apakah rajahan ya di primbon tadi atau di kitab mujarobat itu nilai keharamannya jelas? Sebab dalam buku hukum pidana Islam karya Nurul Irfan tadi atau buku sejenisnya, misalnya ada pendapat ulama mazhab Hanafi memberi status haram suatu zat atau keadaan itu harus berdasarkan dalil qat'i alias dalil lugas secara nas atau teks tidak mengandung keraguan. Kalau masih berdasarkan dalil zonni atau dalil kias, asumsi, dugaan, itu namanya makruh tanzih. Beda toh dengan khamr, zina, merampok, pemberontakan atau makar. Nah, itu kan jelas haramnya. Tetapi menggunakan ayat atau rajahan di dalam kitab mujarobat, apa dalil qat'i keharamannya? Kalau ragu atau subhat status hukum di suatu perkara, maka pakailah sabda Rasul tadi, yaitu sesungguhnya penguasa, hakim, atau ulama jika salah dalam memberi maaf itu akan jauh lebih baik daripada salah dalam menjatuhkan hukuman. Nah, menurut Nur Khalid Ridwan di bukunya Sejarah Lengkap Wahabi tadi, ada kaidah fikih, apabila halal dan haram berkumpul, maka yang menang adalah haram. Itu merupakan salah satu dari kaidah akhlobiyah atau kaidah mayoritas representatif. Padahal ada kaidah kubro atau kaidah universal komprehensif. Salah satunya adalah al-masyaqqatu tajlibut taysir. Kesulitan akan mendorong kemudahan. Ya, memang toh beragama Islam itu sebaiknya ya dengan cara yang mudah, jangan dibuat susah. Saya suka dengan kaidah ini, kesulitan akan mendorong kemudahan. Jadi cocok juga untuk dihukumi kepada orang zaman dahulu, misalnya pada abad 19 hingga abad ke-20, yang orang-orang itu tidak bisa membaca tulisan Arab dan melafalkannya, maka dikasih kemudahan oleh kiai melalui tulisan ayat atau rajahan dengan sugesti positif yang dianggap mendekati manfaat ayat dilafalkan. Dalam buku Nur Qolis Majid berjudul Tradisi Islam, Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan, ada kaidah fikih yang menjadi etos ijtihad Ibnu Taimiyah bahkan. Salah satunya berbunyi, ma la yudraku kulluh, la yudraku kulluh. Sesuatu yang tidak dapat diperoleh semua, tidak boleh ditinggalkan semua. Oh, cakep kan kalimatnya ini? Fikih ini. Sesuatu yang tidak dapat diperoleh semua, yaitu jangan ditinggalkan semua dong. Ya, sebagaimana Islam itu mudah, kita tidak harus menjadi Islam kafah atau serba Islam terpadu secara lahiriah. Asalkan pohon tegak, walau ranting ada sedikit yang patah atau mungkin memang patah, belum berbuah atau buah masih mentah, ya syukurlah. Ranting boleh patah, tapi pohon jangan tumbang. Jangan gara-gara ranting, pohon rebah. Jangan gara-gara ada unsur negatif yang dituduhkan dalam primbon atau kitab mujarobat yang sebenarnya hanya soal cabang atau furu, ya, terus merebahkan perkara pohon tauhid, iman. Padahal primbon atau mujarobat termasuk produk budaya dan sejarah dakwah Islam di Nusantara. Dakwah yang bertahap. Tidak harus sempurna berdakwah itu, dan tidak ada paksaan untuk menjadi Islam kafah secara label. Sebenarnya dalam sejarah Indonesia, sikap terhadap kitab mujarobat ini bisa loh menjadi ukuran untuk mengetahui tren keberagaman seseorang atau golongan, apakah orang ini termasuk dalam conservative turn atau tidak. Pada November 2019, dalam buku karangan Nur Hadi Hasan dan kawan-kawan yang berjudul Tren Pemikiran Islam di Indonesia Pasca Orde Baru, di situ disebutkan bahwa belakangan ini, yakni jelang 2019 paling tidak, penerbit buku Toha Putra Semarang sudah tidak lagi mencetak kitab mujarobat karangan Syekh Ahmad Dairobi Al-Kabir. Sebab sebagian kaum salafi menolak buku mujarobat ini karena dianggap menyalahi ajaran Islam dan mengandung kemusyrikan. Wah, ngeri ya. Secara umum, dalam penelitian yang diungkap oleh buku Tren Pemikiran Islam di Indonesia Pasca Orde Baru tersebut, ternyata dalam penerbitan buku, pertimbangan pasar itu lebih utama. Penerbit cenderung, termasuk penerbit Toha Putra Semarang, mengabaikan ideologi wasatiyah atau moderat yang selama ini mereka pegang. Bahkan karya seorang tokoh radikal sekalipun akan diterbitkan jika memenuhi selera pasar. Dalam 5 tahun terakhir ini, 2014-2019 kayaknya itu, di Indonesia mengalami conservative turn, yaitu kembalinya wajah Islam yang ramah dan damai ke arah
konservatif dan radikal. Jadi, melarang atau mengharamkan kitab mujarobat karya Syekh Ahmad Dairobi Al-Kabir termasuk tanda adanya wajah Islam yang sudah lagi tidak wasatiyah. Kira-kira demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.